Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore yang berbahagia ini, kami kembali menjumpai pemirsa, membahas sesuatu yang serius tapi dengan cara-cara yang santai, sesuatu yang dianggap berat tapi dengan cara-cara yang ringan. Dan sore ini kami akan membahas tentang etnografi, dan saya tidak akan menjelaskan apa itu etnografi karena memang sudah ada ahlinya, sudah ada pakarnya, dosen dari Fakultas Adab dan Humaniora, Dr. Reza Idriyah, alumni dari Leiden University dan juga sekaligus alumni antropologi dari Harvard University Amerika dan mengajar antropologi di UIN Araneri. Nah, Dr. Reza Idriyah ini adalah juga bagi saya adik seperguruan karena kami sama-sama alumni Leiden University walaupun tidak pernah bertemu bersamaan pada waktu yang sama kuliah di sana. Saya selesai, Reza baru datang. Jadi setidaknya dari perkenalan singkat itu sudah menggambarkan ya seberapa dekat seorang Dr. Reza Idriyah dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, barangkali kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja ya, bagaimana memaknai etnografi sebagai sebuah istilah terminologi yang belum begitu familiar bagi banyak orang. Jadi pertama sekali kenapa etnografi itu perlu hadir? Dia melengkapi apa dari metode penelitian yang ada selama ini? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Prof. Eka sudah mengajak saya berbincang-bincang hari ini. Mungkin teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan video singkat ini ada sesuatu yang untuk didiskusikan. Juga mungkin mahasiswa yang selama ini menggeluti etnografi atau antropologi ataupun metodologi penelitian bisa mendapatkan bahan singkat untuk dipelajari. Jadi tadi ditanyakan apa itu etnografi. Ini sebenarnya kalau sederhananya kita katakan adalah sebuah metodologi dalam kita mempelajari sesuatu. Kalau kita melihat ke terminologi bahasa, ini kan ada dua kata, ada etno, ada grafi di sana. Itu adalah, kalau grafi ini kita tahu ini sesuatu yang terkait dengan menulis sebenarnya. Bagaimana menuliskan, etno ini etnik. Jadi kita kembali ke definisi klasik itu bagaimana sebenarnya seseorang itu melihat, meneliti dan menuliskan tentang sebuah kebudayaan etnik tertentu. Tapi ini adalah definisi yang sangat klasik sebenarnya. Dan dalam perkembangannya etnografi ini menjadi sebuah metodologi penelitian kualitatif untuk melihat objek-objek kebudayaan. Ya, ini sebuah metodologi yang awalnya atau sangat dipopulerkan oleh studi antropologi. Tapi kemudian tidak terbatas dalam ilmu antropologi itu sendiri karena sekarang rata-rata ilmuwan social science itu semua rata-rata sudah akrab dengan metode etnografi ini sendiri. Kita lihat political scientist, sosiologis, kemudian juga studi-studi yang lain, bahkan studi tentang kesehatan sekarang sangat akrab dengan menggunakan metode etnografi. Antropologi kesehatan ya, medical antropologi ya mungkin sangat cocok menggunakan metode etnografi ya. Kalau dalam konteks Aceh ya, kita mau mengkaji tema Islamic Studies, ada nggak contohnya Dr. Reza? Tema yang seperti apa misalnya? Jadi kenapa etnografi ini kemudian menjadi penting dulu mungkin buat saya untuk diajukan sebagai sebuah metodologi penelitian. Karena mengutip Margaret Mead ini kan salah seorang punggawa lah bisa kita katakan yang sangat berjasa dalam fondasi ilmu antropologi itu sendiri, seorang antropolog Amerika. Jadi menurut Margaret Mead ini apa yang orang katakan, apa yang orang kerjakan, apa yang orang katakan tentang apa yang mereka kerjakan, itu adalah hal-hal yang sama sekali berbeda. Dan ini hanya bisa diamati untuk
artinya dinilai atau dianalisis itu hanya melalui sebuah pendekatan yang intens. Ya, jadi salah satu kualitas dari etnografi ini memang intensitas kita mengamati objek yang kita teliti itu. Mungkin kita lihat dalam studi seperti kakak tanyakan tadi, seperti Prof. Eka tanyakan tadi tentang studi misalnya syariat Islam di Aceh. Jadi orang ya tentu saja bisa memperoleh informasi tentang apa itu syariat, misalnya dari buku-buku yang sudah ditulis, dari kanun-kanun yang sudah diproduksi oleh pemerintah ataupun otoritas yang dipercaya. Tetapi tentu saja kita kembali kepada yang disampaikan oleh Margaret Mead tadi, ada apa yang orang katakan, apa yang orang kerjakan, apa yang orang katakan tentang apa yang mereka kerjakan, ini hal-hal yang harus diverifikasi lagi. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat di tingkat aplikatifnya seperti apa. Nah, sebuah pengamatan yang singkat mungkin itu akan memberikan sebuah pengetahuan atau analisis yang berbeda dibanding dengan sebuah intensitas pengamatan yang detail yang dilakukan dalam durasi waktu yang kalau dalam antropologi itu misalnya sebuah kualitas laporan etnografi itu baru akan diakui otoritatif itu minimal 1,5 tahun, sekitar 18 bulan. 1,5 tahun. Iya, itu misalnya itu kenapa itu kalau kita kembali kepada bagaimana durasi fieldwork yang diakui oleh kurikulum kampus-kampus internasional misalnya. Seseorang akan berangkat ke sebuah kawasan lapangan penelitian dia, itu lama waktu atau durasi waktu yang dihabiskan itu dianggap otoritatif kalau sudah mencapai 1,5 tahun. Kira-kira begitu. 18 bulan bukan 18 hari para pemirsa sekalian. Karena beberapa penelitian kita kadang-kadang sangat singkat, tetapi berusaha untuk mengatakan itu adalah dan inilah yang kemudian menurut kita penting, misalnya kita kembalikan ke konteks studi Islamic Studies seperti ditanyakan oleh Prof. Eka tadi, dalam pelaksanaan syariah Islam di Aceh misalnya, atau studi tentang Aceh, apakah seorang, ini bukan kita nafikan report-report jurnalisme misalnya, tapi apakah seorang wartawan yang datang ke Aceh hanya dalam 3 hari kemudian memproduksi sebuah laporan jurnalistik, itu apakah analisis yang disampaikan ataupun informasi yang disampaikan itu cukup valid sebenarnya sebagai sebuah sumber ilmu pengetahuan. Nah, disitulah kemudian gunanya penelitian etnografi untuk melihat sebuah kawasan. Ini kita nggak hanya berbicara tentang Aceh saja, tapi Aceh sebagai sebuah contoh tadi. Dan memang kecenderungan yang di awalnya digunakan dalam studi etnografi ini adalah bagaimana kita mempelajari sesuatu yang bukan kita gitu. Dan itu ada sejarahnya dan kolonialisme sebenarnya kan? Karena catatan awal etnografi itu para etnografernya adalah bagian dari bangsa yang kita katakan penjajah itu ya. Benar. Ya. Jadi memang tidak dinafikan dalam studi antropologi umum, apa itukah kultural antropologi atau social antropologi, memang studi biasanya di kurikulum awalnya itu lebih ke autokritik antropologi itu sendiri. Jadi ada pengakuan bahwa studi ini secara holistik itu memang bagaimanapun tidak bisa terpisahkan dari agenda kolonial. Bagaimana mereka mempelajari kawasan-kawasan puak-puak tertentu itu untuk tujuan penaklukan. Dan itu tidak ditutup-tutupi. Tapi saya katakan tadi ini sebagai sebuah autokritik. Nah, kemudian dalam perkembangannya kita lihat antropologi ini memang menjadi ilmu yang sangat kritis terhadap apapun produksi pengetahuan, termasuk dalam disiplin antropologi itu sendiri. Jadi muncul gelombang etnografer berikutnya yang mencoba melihat lagi kesalahan-kesalahan etika penelitian yang dilakukan oleh etnografer awal. Mungkin dalam studi yang paling dekat dengan kita itu seperti studi kolonial etnografinya Snoek Rugronje misalnya. Di mana bias dia sebagai sebagai bagian dari bangsa penjajah, administratur kolonial, tetapi kemudian menulis sebuah report yang begitu detail tentang orang-orang yang dia teliti itu sendiri dengan tujuan apa? Subjugation tadi itu, menaklukkan. Jadi dan kita lihat gelombang berikutnya dalam studi Aceh itu sendiri muncul karya-karya etnografi setelah Snoek
yang mencoba mengkritik. Jadi tidak artinya mengagungkan bahwa itu sebuah karya yang betul-betul hanya bisa diambil hal-hal positifnya saja, tapi juga kita lihat kritik yang tajam sebagai etika pengetahuan di mana sebenarnya berdirinya seorang ilmuwan di situ. Betul, betul. Menarik sekali para pemirsa sekalian. Nah, barangkali sebahagian kita juga akan bertanya, sebenarnya etnografi itu mempelajari apa? Misalnya katakanlah pola perilaku ya dalam kelompok, apalagi misalnya sistem keyakinan, nilai-nilai budaya. Iya. Karena memang ini adalah sebuah metodologi yang dilahirkan oleh kaum antropolog. Jadi seperti kata antropologi itu sendiri itu kan terkait dengan manusia. Sebenarnya studi ini dibangun dari ketertarikan mempelajari tabiat manusia, kecenderungan cara berpikir dan nilai-nilai yang dianut oleh satu kawasan tertentu. Dan sebagai sebuah objek kajian, sebenarnya kebudayaan ini kan sangat luas, Kak, ya. Sangat luas sekali. Jadi etnografi ini mengkaji objek kebudayaan itu, apakah itu teknologi, kesehatan, hukum, sistem kepercayaan, dan macam-macam. Maka kemudian di dalam disiplin ilmu antropologi ini sendiri terus terjadi partisi-partisi. Ada orang yang mempelajari ilmu kesehatan, namanya medical anthropologist. Kemudian ada orang yang mempelajari hukum, itu ada anthropology of law, jadi legal anthropologist jadinya. Kemudian yang mempelajari ritual misalnya, jadi mereka akan selalu berbicara tentang sistem kepercayaan dalam kondisi masyarakat. Tapi tetap metode turun ke lapangannya itu tidak berubah. Immerse ya? Iya, immerse itu menjalani kehidupan bersama masyarakat setempat. Objek yang dikaji. Nah, dan itu terus berkembang. Kita lihat sekarang misalnya dalam produksi-produksi pengetahuan dalam bidang antropologi sekarang itu segala sesuatu sebenarnya yang terkait dengan manusia. Bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu itu ada buku antropologi yang memperoleh banyak sekali award itu, yang ditulis oleh Anna Singh. Itu dia meneliti tentang mushroom, tentang jamur. Nah, ya. Jadi jamur yang ada di Jepang, bagaimana sebuah produksi jamur ini, misalnya harga jamur, dan studi tentang jamur ini menjadi cermin bagaimana melihat perilaku manusia, perilaku kapitalisme manusia, seperti itu. Jadi segala suatu objek yang menjadi bagian dan merefleksikan tingkah laku manusia sebenarnya itu adalah objek dari etnografi. Ya. Dan saya punya seorang kawan, dia mengatakan posisinya itu social geographer ya. Jadi dia meneliti tentang in the search of durian, mencari durian. Tapi sebenarnya bagaimana perjalanan durian itu dalam sebuah masyarakat ini, kemudian durian itu dibawa kemana, ke masyarakat mana, itu sebenarnya bukan hanya persoalan buah-buahan, tapi sebenarnya ada tradisi, budaya, sosial dan lainnya ya, yang kemudian menyertai perjalanan buah durian itu tadi. Saya kira definisi klasik yang kita dengar tentang apa itu kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia, walaupun itu sebuah definisi yang sangat singkat saya kira, tapi itu sebenarnya sesuatu yang masih sangat relevan yang dipakai oleh Kunto Wijoyo misalnya dulu kan. Karena rasa misalnya Kak. Jadi sekarang di antropologi itu ada yang namanya sensory etnografi. Ini memang yang titik penekanannya adalah bagaimana kita merasa, membaui, mendengar. Jadi suara seperti ini yang misalnya kita sedang merekam ini ada suara-suara pinggiran, inilah sensory etnografinya dan penting, tidak perlu kita suruh diam, nggak apa-apa. Inilah suasana di kampus, kita sedang berbicara tentang metodologi penelitian dan keriuhan seperti ini adalah bagian dari sensory etnografi itu sendiri. Jadi misalnya sekarang orang sedang Zoom misalnya ya, bagaimana sebuah pola transmisi pengetahuan, pola kita rapat itu berubah betul-betul dari offline ke online ya kan. Jadi waktu kita sedang rapat tiba-tiba masuk anak kita atau terdengar suara azan di Zoom. Suara bertengkar dan sama itu istri seperti itu, dan itu adalah etnografi dari bagaimana dunia online ini sudah menjadi dekat dengan kehidupan kita. Jadi saya sama sekali tidak terganggu misalnya kita sedang bicara seperti ini, ada suara, ada macam-macam. Jadi bagi saya itu adalah bagian dari cara kita itu
memaknai kehadiran kita sebagai manusia dan apa yang ada di lingkaran kita. Wah, luar biasa ya, menarik sekali. Tapi pastinya untuk para peneliti etnografi atau mahasiswa yang meminati etnografi, pemula terutama, ingin mengetahui teknik bagaimana mengumpulkan data jika menggunakan metode etnografi. Jadi kalau kita lihat tadi immerse itu artinya kan kita menjalani kehidupan sebagaimana masyarakat setempat kan. Partisipatorinya itu di etnografi tinggi sekali tingkat partisipatorinya. Yang kemudian juga dalam bentuk wawancara mendalam. Ya, barangkali Dr. Reza bisa menambahkan juga nanti ya. Salah satu lagi kan kalau tadi itu jurnal atau diarinya meneliti itu kan, catatan itu ya. Sampai kemudian baru otoritatif itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi jangan coba-coba 15 hari misalnya sudah mengatakan itu etnografi. Ya, untuk bisa kemudian kita mengambil sebuah data-data yang sesungguhnya ada di lapangan dan bisa kemudian kita katakan itu adalah data etnografi. Benar. Gimana teknis yang lainnya, Reza? Yang memang yang selama ini dibekali kepada mahasiswa setiap ya berkaca pada pengalaman saya studi antropologi di Harvard selama hampir 7 tahun itu, jadi ada kelas namanya itu method and practice of doing field work, ya. Jadi tentu saja persiapan kita itu sebelum turun ke lapangan kita belajar dulu etika sebenarnya. Karena yang berhadapan dengan kita itu objek penelitian kita itu manusia. Jadi manusia ini selalu kita harus pandang manusia ini vulnerable, Kak. Jadi manusia ini adalah satu makhluk yang rentan. Mereka punya perasaan, mereka punya alam sekitar, dan ketika kita mendekati mereka itu kita betul-betul harus paham bahwa yang kita dekati ini adalah objek yang rentan. Sehebat apapun orang itu. Misalnya kita mau meneliti tentang gangster. Gangster ini tetap kita harus perlakukan bahwa dia manusia dan dia punya sisi-sisi yang ya dia sensitif terhadap sesuatu dan segala macam. Ini kita harus paham betul pertama kajian etik ini. Kemudian tentu saja konsen ya. Kalau kita untuk memahami atau mengambil data dari seseorang itu harus dengan pengetahuan, persetujuan. Jadi nggak boleh, artinya itu sesuatu yang apa yang kita sampaikan nanti itu akan membahayakan objek kajian kita itu. Apalagi menyembunyikan rekaman itu jadinya itu intelijen. Iya, jadi intelijen. Jadi interview sangat penting, deep interview, jadi interview yang mendalam yang kita lakukan berulang-ulang ya. Jadi kenapa 18 bulan tadi minimal itu karena diharapkan kita akan bertemu dengan objek kajian atau subjek yang sedang kita teliti itu berkali-kali, berulang-ulang. Kembali lagi dengan apa yang saya sampaikan tadi, apa yang orang katakan, apa yang orang kerjakan, apa yang orang katakan, apa yang mereka kerjakan, ini berbeda. Jadi kita mungkin mendengar dari interview itu, kita bertanya sesuatu dan apa yang dijawab itu adalah apa yang kita dengarkan. Tapi begitu kita lihat apa yang diperbuat atau dikerjakan, itu berbeda dengan jawaban yang kita dengar waktu kita wawancara. Ini penting intensitas kita melihat, intensitas kita mengamati. Immerse tadi atau participant observation, kadang-kadang orang mencoba memaknai itu sebagai sesuatu yang memang untuk paham terhadap objek yang kita kaji, kita itu memang harus menjadi bagian dari objek itu. Maka dalam antropologi klasik itu ada istilahnya transgression. Misalnya kita melihat orang seperti Paul Rabinow ketika menulis tentang fieldwork in Morocco. Jadi ada satu bab yang dia tulis itu transgression. Transgression itu melompat garis, istilahnya ada batas-batas yang nggak boleh, boleh gitu ya. Jadi berceritalah sedikit dia bagaimana dia tidur dengan seorang perempuan yang dia kaji pada waktu itu. Jadi misalnya hal-hal seperti itu. Tapi saya kira kita nggak harus sampai seperti itu juga. Misalnya kita mengkaji tentang gangster tadi, kita nggak perlu jadi gangster. Kita mempelajari tentang narkoba, kita nggak harus memakai narkoba. Enggak seharus sejauh itu juga. Ekstrim ya? Ya ekstrim. Itu enggak seperti itu juga. Tetapi kualitas atau durasi waktu itu sangat penting untuk kita bagaimana kemudian kita bisa memproduksi satu pengetahuan yang berkualitas. Itulah kualitatif di situ kan. Dan selain wawancara, melihat, mengamati dengan durasi waktu tertentu, juga dokumentasi penting. Nah, sekarang kan sudah banyak teknologi ya, sudah bisa ada alat perekam, sudah ada video visual.
Tapi juga diary seperti yang disampaikan oleh Bu Eka tadi itu penting sekali juga memang untuk karena etnografi ini sendiri kalau kami pahami di Harvard itu bukan hanya kita mengamati tapi juga the art of writing itu. Jadi bagaimana kita menuliskannya. Catatan ya. Jadi etnografi itu writing culture menulis. Jadi kebudayaan budaya itu menulis. Bukan budaya menulis tentang kebudayaan. Jadi kebudayaan itu kan biasanya orang menjalani, mempercayai, tapi ini kita menulis kebudayaan itu sendiri. Jadi sense-nya itu hanya bisa didapat dalam etnografi. Ya, jadi menarik sekali ya. Ya, dan masih banyak sekali yang harus kita bincangkan sebenarnya. Apa itu sebenarnya thick description yang menjadi satu karakteristik dari kajian etnografi itu juga bahwa memang detail itu penting dan detail itu memang hanya bisa dipelajari atau didapat dari satu observasi yang intens. Nah itu dia berarti pemirsa, kalau kita mau melakukan penelitian dengan metode etnografi maka durasi waktu dan intensitas itu menjadi sangat penting. Dan etnografi sekarang itu terus berkembang ya, ketika kemudian alam digital itu muncul ya, itu ada netnografi. Dan kemudian kalau saya dan Dr. Reza ini juga menulis penelitian menggunakan pendekatan atau metode autoetnografi. Saya menulis buku Berjuang untuk Seimbang itu walaupun tidak sepenuhnya, tapi saya mencoba mengadopsi ya metode autoetnografi, dan Dr. Reza dalam buku bersama kami tentang keluarga itu juga menggunakan metode yang sama, autoetnografi, dalam menulis tentang relasi ayah terutama sekali dengan anak perempuannya dalam konteks mereka yang sudah berumah tangga. Luar biasa banyak sekali, tapi sore ini kita batasi dulu. Pastinya akan ada sesi-sesi lainnya yang akan sangat menarik ya, apakah itu netnografi atau autoetnografi atau membincangkan thick description, bagaimana membuat catatan yang kemudian kita katakan itu adalah sebuah catatan etnografi, karena tadi menulis tentang kebudayaan. Jadi grafisnya itu sesuatu yang sangat penting. Kalau misalnya seseorang mengatakan menggunakan metode etnografi tapi kembali hanya dengan beberapa lembar saja, kayaknya perlu dipertanyakan. Dan data ketika kita baru mengenal dan diterima di ruang tamu dengan kemudian kita diajak makan dan diajak masak bersama, data itu pasti akan berbeda. Dan kapan kita akan diajak masak bersama setelah intensitas kebersamaan dan durasi waktu sampai muncul trust itu terjadi. Jadi memang kadang-kadang ketika kita mulai suara mengecil itu ya itu artinya ada sesuatu yang penting, dan itu menunjukkan bahwa intensitas itu yang memunculkan trust ya, kepercayaan, yang orang itu bersedia berbagi data. Tapi yang harus diingat, etika itu tadi harus dijaga ya, karena ini kita berurusan dengan manusia. Ya, ada hal terakhir barangkali closing. Saya kira untuk statement. Para pelajar yang mau mencoba mendalami lebih lanjut tentang etnografi, saya kira apa yang disampaikan Margaret Mead ini penting saya ulang-ulang. Jadi what people say, what people do, what people say they do, there are 3 different things. Itu yang harus diingat. Ya. Apa yang orang bilang, apa yang orang kerjakan, apa yang orang bilang mereka kerjakan, itu adalah hal-hal yang berbeda. Jadi pay attention to that. Jadi begitu. Terima kasih ya udah. Mungkin insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi sesi berikutnya. Bagaimana kita ke lapangan mungkin. Jadi kalau misalnya ada saran tentang apa yang ingin diketahui lebih lanjut, boleh ditulis di komen ya, di bawah, karena kita memang ingin berbagi. Saya secara pribadi menangkap ada sebuah semangat ya untuk menggunakan metode etnografi dalam riset-riset sosial termasuk Islamic Studies, makanya tadi saya coba gali ya contoh Islamic Studies supaya nanti pendengar merasa bahwa ini sesuatu yang bisa digunakan juga. Tetapi karena memang familiaritas kita dengan metode ini belum begitu banyak, akhirnya nanggung ya. Itu. Terima kasih sekali lagi pemirsa. Tadi closing statement dari Dr. Reza mengakhiri diskusi kami pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.